Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi bareng aku, Pujian, Aulia Faryaja Pujianto. Jadi di video kali ini aku pengen kalian temenin aku packing orderan gurumiku.au. Tapi sebelumnya aku mau bersih-bersih kamar dulu ya, biar enak gitu packingnya. Ini aku bersih-bersih sambil ditemenin si nenekku nih, seperti biasa mini monster aku. Dan tentu saja biar gak boring, aku mau sambil cerita juga sesuatu di sini. Seperti yang sudah ditulis di judulnya, aku mau cerita apa aja sih kerjaan pramugari itu, karena kebanyakan orang kan nggak tahu pramugari itu kerjanya sekompleks apa sebenarnya ya. Yang orang-orang tahu kan kerja pramugari cuman saat naik pesawat, penumpang boarding, kita pramugari ngebantuin penumpang buat masukin barang bawaannya ke kompartemen di atas kursi itu kan. Atau kalau enggak, tugas pramugari itu telepon-telepon ke kapten sama kasih pengumuman-pengumuman buat penumpang. Atau kalau enggak, tugas pramugari cuman buat tutup pintu pesawat. Yap, betul banget, itu memang kerjaan pramugari, tapi hanya sebagian kecil aja. Dan di video kali ini aku mau ceritain sedetail mungkin kerjaan pramugari itu apa, teman-teman, biar kalian dapat informasi baru di sini. Oh iya, kalau misalkan kalian suka sama video ini, boleh klik like-nya ya. Dan buat teman-teman yang masih bertahan dan sangat setia di channel aku ini, nonton setiap video yang aku upload, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang baru join di sini, baru nonton video aku minta tolong klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, biar aku makin semangat bikin video. Jadi kita mulai sekarang aja ya, biar nggak lama-lama. Kerjaan pramugari itu dimulai pada saat pramugari dapat jadwal. Nah, kalau perihal jadwal nanti mungkin aku bakal ceritain lebih detail lagi. Di sini aku ceritain secara singkat aja. Pramugari dapat jadwal itu kalau di tempat aku, ini disclaimer dulu ya, bisa beda-beda tiap maskapai kapan pramugari dapat jadwalnya. Kalau di tempat aku dulu dapat jadwal itu 1 hari sebelum hari H gitu. 1 hari sebelum kita harus terbang gitu. BTW ini orderan boneka rajut dari customer aku udah selesai. Kalian bisa tebak nggak ini seragam pramugari apa? Kembali ke topik, ada juga pramugari yang jadwalnya itu sudah ada sebulan sebelum. Jadi selama sebulan itu udah ada jadwal. Selama sebulan udah ke list gitu, mau terbang kemana-mana aja. Kapan-kapan deh aku ceritain detailnya itu kayak gimana jadwal pramugari. Oke? Nah lanjut, setelah dapat jadwal, tugas pramugari itu adalah merapikan koper terlebih dahulu. Apa yang harus dibawa, pokoknya barang-barang yang wajib banget dibawa sama pramugari, nggak boleh ketinggalan, seperti sertifikat, torch atau senter, terus masih banyak lagi pokoknya. Yang pasti nggak cuma make up yang wajib dibawa sama pramugari. Kalau kalian mau tahu apa aja yang ada di dalam koper pramugari, kalian bisa klik link yang ada di description atau klik aja tulisan yang ada di pojok kanan atas. Tapi nanti aja habisin video ini dulu ya teman-teman. BTW ini aku udah mau mulai packing, dan sebenarnya agak sedih sih kalau mau packing kayak gini dan mau kirim boneka rajutnya, karena kayak sedih aja gitu. Ini kan seperti anak aku gitu rasanya. Tapi ya udahlah ya, semoga boneka rajut ini tuannya nanti yang baru suka sama dia dan ngerawat dia dengan baik. Lanjut, setelah beresin barang-barang yang wajib dibawa, koper, barang-barang yang ada di travel bag, barang-barang yang ada di handbag, jadi pramugari itu wajib istirahat lebih awal biar nggak telat bangunnya buat berangkat besok terbang teman-teman. Karena pramugari atau pramugara, pokoknya kru pesawat harus sampai di bandara itu minimal 1 jam sebelum jam keberangkatan. Biar lebih aman lagi, 2 jam sebelum jam keberangkatan paling nggak udah nyampe lah di bandara, biar nggak bikin delay pesawat gitu maksudnya teman-teman. Jadi kalau misalkan pramugari dapat jadwal terbangnya itu pagi jam 5, maka pramugari itu harus sampai di bandara paling aman lah setengah 4 pagi ya. Terus kalau misalkan perjalanannya dari tempat tinggal kita ke bandara 1 jam, jadi kita paling nggak harus berangkat
berangkat naik mobilnya itu jam 2:30. Dan nggak mungkin dong bangun-bangun langsung berangkat naik mobil. Pramugari kan harus bagus, harus cantik, harus rapi. Jadi harus siap-siap dulu teman-teman, make up dan beres-beres semuanya. Jadi paling nggak kita harus bangun itu 1:30 teman-teman. Kita harus mandi, make up, segala macem, siap-siap dan baru berangkat. Coba aja kalian bayangin kalau misalkan tempat tinggal si pramugari itu jaraknya 2 jam dari bandara. Coba pramugari harus bangun dan siap-siap dari jam berapa? Berarti kalau misalkan pramugari dapat jadwal pesawat yang terbangnya jam 5, maka pramugari itu bangunnya kurang lebih jam 1:30. Itu kalau misalkan prepare-nya lama ya teman-teman, make up-nya lama, terus beres-beres lama gitu. Kalau misalkan yang cepet ya palingan jam 2 bangunnya, berangkat jam 2:30 gitu teman-teman. Jadi inilah alasan kenapa pramugari sebelum berangkat terbang besoknya harus istirahat lebih awal. Maka dari itu kadang aku kesel kalau ada penumpang yang ngeluh kalau misalkan pesawat delay ya. Mbak ayo dong, ini saya capek nungguin dari tadi udah berapa jam. Hello, krunya udah siap-siap dari Kuntilanak masih mangkal, dan dia nggak tahu krunya itu juga udah jalanin berapa flight sebelumnya dan nanganin penumpang delay kayak gitu yang rese, yang nggak mau pengertian juga. Ya oke, memang maskapai kalau misalkan udah delay kan nyebelin banget gitu ya, tapi ya respect dikit lah gitu. Nggak cuma kalian yang capek, kru pesawatnya itu malah jauh lebih capek dari kalian. Nanti deh aku bakal ceritain kenapa sebenarnya alasan maskapai itu bisa delay ya teman-teman. Nanti deh aku ceritain biar kalian itu tahu informasi yang jelas, nggak cuma dari ini itu dari provokator bla bla bla. Oke, BTW ini sekarang aku lagi pasang gantungan kuncinya dulu ya teman-teman sebelum boneka rajutnya dimasukin ke box. Nah, lanjut ke kerjaan pramugari. Keesokan harinya di hari H terbang, pramugari harus siap-siap dulu kan, pagi siap-siap terus berangkat ke bandara. Nah, sampai di bandara itu pramugari harus check-in, tapi beda ya check-innya kru sama penumpang. Check-in kru itu di aplikasi, bukan aplikasi, pokoknya di website resminya maskapai lah. Itu kita harus check-in di sana, jadi biar kita tahu, orang kantor juga tahu kita check in datang sampai di bandara itu jam berapa, dan di sana kita juga ngecek siapa aja sih kru kita, dari kaptennya, dari kopilotnya, dari siapa kru-kru pramugara lainnya gitu teman-teman. Setelah itu pramugari atau pramugara dan kru pilot, kopilot harus tensi, cek kesehatan ya teman-teman. Tensi dulu, dicek kesehatannya layak terbang apa enggak. Jadi semuanya harus dicek karena untuk alasan keselamatan penerbangan. Oh ya, di sini aku juga mau ngucapin turut berduka cita untuk musibah yang dialami maskapai Citylink, di mana mendarat darurat di Bandar Udara Juanda di Surabaya karena alasan crew incapacitation, yaitu salah satu krunya mengalami gangguan kesehatan dan kaptennya dinyatakan meninggal dunia. Nah, di sini aku sangat disayangkan ya, banyak teman-teman netizen juga yang komen, apa nggak dicek tuh kesehatannya, kalau misalkan nggak layak kenapa diterbangin tuh pilot gitu-gitu. Ya kayak gini teman-teman, sebenarnya udah dicek kesehatan banget semuanya tuh, semua kru pesawat, pokoknya untuk alasan keselamatan udah dicek kesehatan, tensi segala macam sebelum terbang untuk memastikan keamanan. Tapi balik lagi ya, Allahu a'lam, kita nggak tahu yang terjadi ke depannya itu kayak gimana. Kita kan nggak tahu, cuman Tuhan yang tahu. 1 menit atau 1 second, 1 detik setelah ini pun kita nggak tahu apa yang bakal terjadi sama kita. Jadi ya udahlah, kita doakan aja yang terbaik buat almarhum dan diberi ketabahan serta ketenangan buat keluarga yang ditinggalkan. Nah, kembali ke topik. Setelah tensi, pramugari
atau pramugara harus kumpul satu set kru untuk briefing. Satu set kru itu berisi pilot, kopilot, dan pramugari dan pramugara lainnya juga. Biasanya yang dibahas pada saat briefing pertama ini yaitu kita terbang kemana-mana aja, terus review prosedur juga, prosedur keselamatan. Terus karena bareng kapten, ya kita biasanya dikasih tahu kita terbang ke sini berapa lama, terbang ke ini berapa lama gitu. Jadi flight time-nya kita dikasih tahu. Pokoknya banyak deh, tapi di sini kasusnya karena pesawat aku nggak ada di home base besar Jakarta gitu, nggak ada, adanya cuma di daerah. Jadi kita kalau misalkan baru pertama ketemu satu set kru ya biasa aja, cuman briefing review prosedur doang dikit, terus nanti terbang dulu ke daerah, baru deh nanti di sana kita briefing lagi satu set kru, dikasih tahu sama kapten terbangnya berapa lama ke sini, terus flight altitude-nya berapa, ketinggian pesawatnya pada saat terbang itu berapa. Yang biasanya itu loh yang viral dikatain 3000 feet above sea level gitu-gitu. Nah itu flight altitude teman-teman biasanya di briefing sama pilotnya ke pramugarinya. Terus pas briefing ini juga biasanya kapten nanyain sertifikatnya udah dibawa belum, barang-barang wajibnya sudah dibawa, nggak ada yang ketinggalan kan. Terus yang paling penting sih sertifikat, kapten nanyain biasanya masih aman kan sertifikat, tanggalnya nggak expired kan. Nah kenapa expired? Ya emang gitu teman-teman, sertifikat pramugari, pramugara maupun pilot itu ada batas berlakunya gitu loh teman-teman, seperti SIM dan STNK. Jadi setiap kru harus pastiin lagi sertifikatnya itu masih valid. Kalau enggak, terbang pakai sertifikat yang enggak valid, kalau misalkan ada pengecekan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, maskapai di tempat kita kerja bisa kena, dan kita sebagai pramugari atau pramugara yang sertifikatnya tidak valid bisa kena SP juga dari kantor gitu teman-teman, karena kita nggak aware gitu. Lanjut, setelah briefing satu set kru, biasanya aku sama kru aku nunggu buat boarding. Nah di sini based on my experience ya teman-teman, jadi setiap maskapai itu beda-beda, karena tadi pesawat aku kan nggak ada di home base Jakarta, jadi di sini aku harus ekstra kru. Jadi apa ya, kasarnya itu aku numpang pesawat yang masih satu grup sama maskapai aku ke daerah dimana di sana ada pesawat aku gitu teman-teman, kasarnya ya. Gampangnya itu aku harus nebeng dulu ke pesawat lain biar aku bisa ketemu sama pesawat aku sendiri gitu teman-teman. Paham ya? Paham lah, masa enggak? Kalau yang enggak paham tanya aja di komentar, oke? Nanti aku jelasin lebih detail. Nah sambil nunggu biasanya kita juga sambil nanyain ke FOO atau biasa kita sebut Flight Operation Officer. Kita tanyain sama mas-masnya pesawat kita yang buat ekstra kru itu parkirnya di mana, registrasi pesawatnya apa. Nah registrasi pesawat di sini yaitu seperti plat nomor di motor ya teman-teman. Biasanya itu tertulis di ekor pesawat sama di bawah sayap pesawat. Terus ada juga dua huruf aja yang tertulis di atas nose wheel pesawat, roda kecil yang di depan itu. Biasanya tulisannya PKWFT, kalau enggak PKWJU, PKLIA ya, yang gitu-gitu teman-teman. Itu namanya registrasi pesawat ya. Terus yang ditanyain lagi sama emas-emas FOO-nya, tuh biasanya boardingnya jam berapa. Nah gitu-gitu teman-teman, biar kita nggak telat aja gitu. Kita kan soalnya numpang, jadi kan nggak enak. Biar pas kita tahu parkirannya di mana, terus registrasinya apa, jadi kita bisa langsung meluncur, nggak salah jalur gitu, nggak nyasar gitulah buat nyampe ke pesawat yang mau kita tebengi itu.
Lanjut, kalau misalkan waktu boardingnya masih lama, kita nunggu dulu di crew room biasanya. Kalau aku in charge sebagai FA1, biasanya sambil nunggu aku sambil briefing juga sama FA2 aku. FA2 itu ya rekan kerja. Nah, di sini di pesawat aku nggak ada pramugara ya teman-teman. Aku jelasin dulu di sini nggak ada pramugara. Tadi aku sambil sebut pramugara karena ya secara umum aja aku ngambilnya gitu, ngejelasinnya. Tapi balik lagi di sini aku tekankan di pesawat aku dulu, dari pengalaman aku pramugarinya cuma 2 sama pilot dan kopilot itu ya teman-teman. Jadi hierarki di pesawat itu pertama PIC, pilot in command, itu captain ya teman-teman. Terus SIC yaitu second in command, itu FO alias kopilot. Terus di bawah FO ada FA1 yaitu pramugari senior. Terus baru deh di bawah lagi ada FA2, FA3, 4 dan seterusnya. Karena pesawat aku kecil jadi pramugarinya cuma 2. Nah, pramugari itu ditentukan jumlahnya dari seating capacity pesawatnya. Karena pesawat aku kecil, pasti seating capacity atau kapasitas tempat duduknya kan sedikit juga, makanya 2 gitu. Nanti deh aku ceritain gimana ketentuan pramugari, jumlah pramugari di pesawat itu kenapa kok beda-beda. Pesawat gede kok pramugarinya banyak, pesawat kecil kok pramugarinya sedikit. Nah, biasanya yang aku briefing sama FA2 itu tadi sertifikatnya aman enggak gitu, dibawa apa enggak, torchnya dibawa enggak. Terus aku minta saling cek perform aku sama cabin 2 aku gitu, gantian. Aku cek perform cabin 2 aku, cabin 2 aku juga cek perform aku. Nah, kalau misalkan ada yang kurang-kurang dari penampilan kita, ada yang jelek, ada yang rusak, ada yang kotor, make upnya kurang bagus, nanti ya saling ngoreksi aja gitu, jadi diperbaiki di situ. Makanya aku biasanya juga nanyain make upnya bawa enggak gitu, buat koreksi yang jelek-jelek. Pokoknya kita kan soalnya jadi apa ya, ambasador gitu, ambasadornya maskapai, jadi mau nggak mau penampilan kita harus bagus teman-teman. Selain itu aku juga biasanya briefing masalah prosedur juga, prosedur keselamatan ya. Ini soalnya penting karena kalau misalkan ada apa-apa di atas pas kita terbang ya yang harus handle ya kita pramugarinya. Nggak mungkin dong pramugari minta tolong sama penumpang, kan kayak gimana gitu ya. Jadi mau nggak mau tanggung jawab pramugari ya harus bisa handle situasi apapun di atas pesawat. Makanya itu kita harus briefing juga masalah prosedur keselamatan. Pokoknya banyak banget deh kalau dibahas di sini kalau aku jadinya bahas prosedur keselamatan. Kalau ada waktu ntar aku bakal ceritain juga dan bahas masalah ini. BTW ini aku packingnya udah mau selesai teman-teman. Ini lagi ikat dulu biar secure ya, dan aku kasih stiker dan aku kasih juga thank you card, ucapan makasih dari aku buat customer yang udah percaya pesen boneka rajut custom di gurumiku.au. Dan ini biasanya kalau udah aku tutup, aku cek dulu, aku tes dulu, tes ketahanan bisa masih rapi nggak sih di dalamnya kalau misalkan kekocok-kocok kayak gini. Karena kan kita nggak tahu ekspedisi itu bakal kayak gimana cara handle-nya, cara nanganinnya barang kiriman. Jadi kita cek, ini aku lagi buka lagi isinya di dalam masih rapi apa enggak, dan alhamdulillah ini masih rapi ya teman-teman, jadi siap dikirim. Oh iya, buat kalian yang mau ikutan PO boneka rajut custom, kalian bisa kontak aja langsung di Instagram @gurumiku.au atau kontak langsung Instagram aku ya @aupujian. Nah, kayaknya segini dulu aja deh teman-teman video aku. Nanti aku bakal lanjutin cerita aku lagi. Apa aja sih kerjaan pramugari itu? Tadi aku ceritanya sampai di briefing FA2 ya sebelum boarding. Nanti aku bakal lanjutin di video selanjutnya dari situ. Oke deh, sekarang aku mau sambil pamit dulu. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai di menit ini ya. Makasih banyak karena kalian udah setia sama aku dan bikin aku semangat bikin konten. Kalau misalkan kalian dapat banyak informasi dari video aku
aku ini, tolong kasih aku like-nya ya, atau bisa share ke semua sosial media kalian video aku ini, biar makin banyak orang yang tahu tentang dunia pramugari yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi ya udah ya, segini dulu aja. Semoga kalian yang nonton diberikan kesehatan dan kebahagiaan dimanapun kalian berada, serta dilimpahkan rezeki yang gak habis-habis 7 turunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, mata nih.